Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Siang. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Udah kenal saya belum sebelumnya teman-teman? Belum. Izin memperkenalkan diri, nama saya Siti Mesaro dari UIN SMK Banten, jurusan Bimbingan Konseling Islam. Di sini saya akan melakukan asesmen, yang mana dari beberapa asesmen salah satunya yaitu DCM, daftar cek masalah. Teman-teman di sini ada yang tahu daftar cek masalah itu apa? Enggak. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian DCM itu sendiri. Daftar cek masalah atau DCM adalah daftar cek yang khusus disusun untuk merangsang atau memancing mengutarakan masalah-masalah yang pernah atau sedang dialami teman-teman sekarang. Nah, nanti di DCM itu yang akan saya bagikan terdapat beberapa item pernyataan yang akan teman-teman isi. Jadi teman-teman di sini nggak perlu harus merasa cemas ataupun takut, karena dalam DCM ini saya hasilnya akan merahasiakan kepada teman-teman semua. Jadi nggak bakal ada saya share apapun, karena dalam bimbingan konseling sendiri terdapat asas kerahasiaan yang mana konselor ataupun guru BK itu sendiri sudah diberi sumpah agar merahasiakan data atau setelah saya kirim link untuk teman-teman semua. Sebelumnya di sini ada tata cara yang harus teman-teman isi, termasuk identitas, umur, usia, dan nomor WhatsApp. Agar teman-teman mengisi DCM yang saya berikan, saya akan membagikan link DCM, yang mana di DCM ini itu terdapat beberapa item pernyataan. Bila pernyataan tersebut merupakan masalah bagi Anda, maka berilah tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Jadi teman-teman dari beberapa kotak itu nanti tidak hanya bisa mengisi satu saja, bahkan mengisi dua ataupun lebih. Selanjutnya, kerjakan DCM ini dengan sejujurnya. Anda tidak perlu merasa khawatir, jawaban Anda tidak akan disebarluaskan karena ini bersifat rahasia. Seterusnya itu ada tuliskan identitas yang telah disediakan sebenar-benarnya. Di sini ada nama lengkap, jadi teman-teman diharap mengisinya nama lengkap ya, jangan kayak lelucon ataupun apa untuk mengisinya. Usianya silakan teman-teman isi sendiri dan nomor WhatsApp itu sendiri. Operator selanjutnya. Dalam daftar cek masalah itu terdapat beberapa aspek. Yang pertama ada kesehatan, ekonomi, sosial, dan lain sebagainya yang ada di DCM nanti. Yang saya contohkan sekarang itu ada aspek kesehatan, yang mana di sini ada beberapa item pernyataan. Teman-teman jika mengalami hal ini yang sedang dialami teman-teman, bisa nih mencentangnya. Contohnya sering sakit kepala atau pusing, mengalami gangguan mata. Teman-teman tidak hanya bisa mengisi satu saja, tetapi bisa mengisi dua ataupun lebih sesuai keadaan teman-teman yang sebenar-benarnya. Selanjutnya, nah di sini ada keadaan kehidupan dan atau keuangan nih. Sama aja teman-teman seperti aspek kesehatan sebelumnya, bisa mengisi lebih ataupun bisa mengisi satu ataupun lebih sesuai keadaan teman-teman. Begitupun seterusnya ya teman-teman, dimengerti? Mengerti. Oke, sebelum teman-teman mengisi linknya, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan ya teman-teman buka linknya, isi identitas diri masing-masing. Bila sudah, silakan menjawab item pernyataan yang telah disediakan. Saya kasih waktu 30 menit ya teman-teman, cukup? Cukup. Saya sambil memantau teman-teman semua ya. Baru bentar kok. Udah, lanjut aja. Gimana teman-teman, udah diisi semua belum item pernyataannya? Sudah, Kak. Nah,
Nanti saya kesini lagi teman-teman, untuk apa? Untuk memperlihatkan hasil dari jawaban masing-masing dari kalian, karena udah ya. Hasil dari yang telah teman-teman isi akan saya olah nih DCM-nya. Dan ketika saya sudah mengolah dari hasil teman-teman, saya kesini lagi untuk mempresentasikan hasil dari DCM teman-teman. Selamat siang teman-teman, kembali lagi dengan saya Siti Mesaron. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari data dari teman-teman yang telah teman-teman isi. Langsung aja ya teman-teman. Di sini kita akan mendiskusikan nih per individu, per kelompok, data kelompok masalah dan per aspek masalah nanti. Di sini ada analisis per individu. Di sini ada nama-namanya ya, ada Caca, Denisa, Rijal, Nana, Suherni, dan Jia. Di sini kan analisis per individu, yang mana di presentasi masalah ini yang angka 1, 2, 3 sampai 9 itu per aspek masalahnya. Yang mana Caca ini ternyata dari beberapa aspek masalah cuma mengisi satu aja, yang mana nanti di presentasinya dia kecil nih, hanya 13% saja. Begitupun nama-nama selanjutnya. Selanjutnya ada data per kelompok. Di sini kita akan menganalisis data per kelompok, yang mana responden-responden yang bermasalah di sini pada item pernyataan nomor 1 ternyata ada Caca, Erni, Nana, Injia, dan Rija. Ada 5 orang. Jumlah responden yang bermasalah ada 6 orang dan jumlah keseluruhan responden itu ada 7. Yang mana terus telah diakumulasikan, telah dihasilkan bahwa dari rumus, apa tuh rumusnya anjir? Nah, gitu deh. Di sini ada analisis data per kelompok, yang mana di item nomor 1 jumlah responden yang bermasalah ada 6, yaitu Caca, Erni, Nana, Injia, dan Rija. Yang mana jumlah keseluruhan responden itu ada 7 orang. Rumus dari analisis data per kelompok adalah NM per N dikali 100%. Yang mana nanti hasilnya ini nih teman-teman nih. Jadi ini dikali 100% hasilnya ini gitu. Dan ini predikatnya, ternyata 6 orang responden yang bermasalah ini memiliki predikat E, yaitu sangat bermasalah. Begitupun nanti responden-responden yang selanjutnya. Itu banyak sekali ya teman-teman, ternyata masalah-masalah yang sedang dihadapi teman-teman tanpa teman-teman sadari. Selanjutnya, di sini ada analisis aspek per masalah. Aspek kesehatan, keadaan kehidupan atau ekonomi, rekreasi dan hobi, kehidupan sosial, sampai masa depan dan cita-cita pendidikan. Di sini ternyata ya, yang telah dihasilkan oleh rumus-rumus yang begitu panjang, ternyata tanpa kita sadari teman-teman bermasalah semua, dalam artian ternyata kesehatan, keadaan kehidupan banyak mengalami masalah. Selanjutnya di sini. Nah, berdasarkan data di atas nih tadi teman-teman dapat dilihat bahwa permasalahan tertinggi terdapat dari beberapa aspek, diantaranya aspek kesehatan, aspek kehidupan, rekreasi dan hobi, keadaan sosial, hubungan sosial, aspek agama, moral dengan persentase 100% full teman-teman. Pada aspek masa depan dan cita-cita pendidikan dengan persentase 86%, muda-mudi dengan persentase 71%, sedangkan aspek kehidupan keluarga dengan persentase terendah sebesar 57%. Maka pemberian program dalam 1 tahun adalah layanan informasi, layanan konten, layanan konseling individual, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Di sini telah saya buat program tahunan bimbingan konseling di Pondok Pesantren Darut Taufik ini dengan beberapa bidang. Perlu teman-teman ketahui, dalam bimbingan konseling terdapat 4 bidang layanan. Yang pertama, bidang
layanan belajar, bidang karir, bidang sosial, dan bidang pribadi. Yang pertama akan kita bahas yaitu bidang layanan belajar. Yang mana tujuannya meningkatkan motivasi, percaya diri, dan sikap positif terhadap belajar para santri dengan komponen layanan dasar. Strategi layanan yang akan kita gunakan ada macam-macam nih dalam 1 tahun teman-teman. Layanan informasi, konseling individual, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok. Yang mana kan lembaganya Pondok Pesantren Darut Taufik dengan materi pentingnya percaya diri terhadap motivasi belajar dengan media PowerPoint, laptop, dan proyektor. Selanjutnya ada 2 tema yang akan kita jalani dalam 1 tahun ke depan. Pada bidang layanan belajar ada 2. Yang kedua itu para santri dapat mengetahui keterampilan belajar seperti manajemen waktu dan strategi belajar. Bisa teman-teman lihat sendiri ya, di sini ada materinya, metode, media, terus ke bawah. Nah, dan sosial, pribadi, karir bisa teman-teman baca sendiri di sini. Ada yang ditanyakan teman-teman? Tidak ada, Bu. Oke. Bisa Pak? Udah. Saya anggap jika tidak ada pertanyaan, maka saya akan teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman ngerti semua ya. Jadi dalam 1 tahun ke depan kita akan ada beberapa program-program ini yang akan kita jalani nanti. Jadi harap teman-teman bisa mengikuti kegiatannya. Terima kasih ya kepada teman-teman di Pondok Pesantren Darut Taufik yang telah mengikuti kegiatan saya sampai hari ini, berpartisipasi aktif sampai hari ini. Terima kasih. Saya apresiasi kepada teman-teman ya, teman-teman, tepuk tangan semuanya.